Baik, untuk market review hari ini dan seperti biasa saya akan memastikan ke teman-teman range mingguan ya. Terutama untuk pergerakan gold, karena kenapa? Range mingguan ini menjadi penggerak market di pekan ini. Ya. Yang pertama, selalu saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika, atau istilah lain adalah greenback. Dolar Amerika perlahan namun pasti tetap berada di jalur penguatannya, ya. Faktor-faktor yang mendukung penguatan dolar Amerika diantaranya adalah yang pertama, ekspektasi atau prediksi ya, bahwa pada pertemuan bulan depan di bulan November, FOMC atau The Fed diprediksi hanya memangkas sebesar 25 basis point. Ini yang mendukung penguatan dolar Amerika. Itu poin yang pertama. Yang kedua, beberapa rilis data ekonomi Amerika di pekan kemarin kalau kalian perhatikan, overall mayoritas good for dolar Amerika. Ini semakin mendukung penguatan dari dolar Amerika. Penguatan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolar atau DXY. Pekan kemarin masih berada di level 103.17. Pagi ini melonjak ke level 103.44. Secara teknikal potensi pergerakan dolar Amerika masih akan menguat menuju ke level 103.50 sampai dengan level 103.75. Itu untuk indeks dolarnya. Sekarang tinggal kita hubungkan antara pergerakan market yang pertama terhadap gold atau emas. Emas kita tahu, kalau kalian simak perkataan saya pekan kemarin, all time high akan tembus, ya. Dan untuk di pekan ini, kita tahu tertinggi di pekan kemarin, hari Jumat, tertinggi berada di level all time high barunya 2722. Terendahnya berada di level 2692. Range pekan kemarin, all time high-nya 2722, low-nya 2638. Secara teknikal potensi pergerakan gold di pekan ini, saya ulangi, pergerakan gold di pekan ini potensi akan lanjut rebound, fly to the moon, all time high akan kembali ditembus menuju ke level 2750 dan level 2775, range mingguan. Jadi yang masih hold sell, jangan hanya banyak doa, top up, doa nggak mempan. Oke. Lalu untuk pergerakan hari ini, secara teknikal potensi pergerakan gold ya, dia akan mencoba ke high yang kemarin 2722 ya. Jika ditembus akan menuju ke level 2730 dan 2735. Low-nya akan menuju ke level 2700. Itu yang support tertingginya untuk ya, support rendahnya maksud saya untuk pergerakan market di hari ini. Selain itu juga pekan ini nggak terlalu banyak, tapi akan ada rilis data manufacturing PMI dan manufacturing service PMI, baik dari Amerika, Eropa, Inggris, ya, dari Jerman dan dari Prancis, serta ada beberapa data mingguan seperti jobless claim. Ya, yang tadi saya katakan, overall potensi pergerakan gold masih akan coba melaju dia. Oke, itu pergerakan gold. Selain itu juga kita tahu situasi di Middle East semakin memanas, ya. Ini yang menjadi potensi pergerakan gold terus melaju. Padahal kita tahu kemarin yang tadi saya katakan, pekan kemarin kan beberapa list data Amerika positif, emas turun sejenak, lanjut naik, ya seperti itu. Jadi kalau yang posisi sell boleh, tapi copi-copi, jangan di hold terlalu lama. Tapi kalau di buy boleh, ya. Itu tuh pergerakan harga emas atau di gold. Lalu ke pergerakan harga minyak kembali turun dia. Karena apa? Kekhawatiran para pelaku pasar akan terganggunya jalur distribusi. Karena kita tahu yang tadi saya katakan, Middle East masih memanas. Sementara permintaan juga belum ada menunjukkan penambahan. Ini yang bisa menekan pergerakan dari harga oil atau minyak. Sekarang kalau kalian perhatikan berada di level 68. Potensinya menuju ke level 67.50 sampai dengan level 67 pergerakan harga oil. Lalu untuk mata uang euro, pound sterling, Aussie serta yen, euro dan pound sterling ya, keduanya berusaha bergerak menguat tapi terbatas ya. Karena apa? Para pelaku melihat bahwa di pekan ini beberapa list data manufacturing dan data service PMI di Eropa, terutama di Prancis dan di Jerman yang diprediksi akan melonjak atau naik. Ini menjadi pemicu penguatan euro dan pound sterling. Namun keduanya
masih dibayangi oleh pergerakan pelemahan karena penguatan dolar Amerika plus ekspektasi bahwa pada pertemuan di bulan November nanti baik euro dan pound sterling, kedua bank sentral ini diprediksi akan kembali memangkas tingkat suku bunganya lebih agresif daripada bank sentral Amerika. Ini yang menekan pergerakan dari euro dan pound sterling. Aussie bergerak menguat terbatas, ya, karena kenapa? Adanya informasi bahwa pemerintahan China sudah mulai berusaha meluncurkan stimulusnya dengan nominal yang cukup lumayan besar, tapi belum disebutkan nominalnya berapa, yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi China. Ya, ini yang mendukung penguatan dari Aussie. Plus, pekan kemarin beberapa rilis data terutama sektor tenaga kerja dan sektor ketenaga kerjaan Amerika dan sektor pengangguran Australia ini dirilis positif, ini yang mendukung penguatan dari Aussie. Yen sudah sempat menyentuh level 150. Kita tahu pada beberapa pekan lalu Bank Sentral Jepang melakukan intervensi pada saat Jepang atau yen sudah menyentuh level 161. Dan untuk saat ini diprediksi, para analis memprediksi bahwa Bank Sentral Jepang akan melakukan intervensi jika yen sudah kembali menyentuh level 151. Jadi antisipasi jika level 151 boleh hold posisi sell untuk mata uang yen. Karena diprediksi Bank Sentral Jepang akan melakukan intervensi. Ya, itu mata uang. Lalu kalau untuk indeks saham Amerika kemarin, akhir pekan kemarin itu ditutupnya positif tapi sangat tipis, ya. Dow Jones ditutup naik 0,96, S&P ditutup naik 0,85 dan Nasdaq ditutup naik 0,8%. Secara teknikal, potensi pergerakan indeks saham Amerika masih akan coba menguat terbatas karena apa? Menunggu beberapa laporan rugi laba perusahaan atau earning perusahaan besar seperti properti, finansial, dan teknologi di Amerika. Nikkei dan Hang Seng, kalau kalian perhatikan, Nikkei sudah hampir menyentuh level all-time high-nya. Saat ini berada di level 39.800. Kita tahu all-time high-nya berada di level 41.200. Ya, untuk Hang Seng kembali bergerak turun, tapi penurunannya terbatas karena aksi profit taking dari para pelaku pasar. Saat ini masih berada di level 20.000 untuk pergerakan Hang Seng. Ya, dan untuk hari ini yang saya katakan sepi akan isi data, namun menjadi penggerak market adalah sentimen market yang saat ini yang menjadi fokus utama penggerakkan market hari ini. Dan seperti biasa setiap hari Senin nanti jam 7 malam kita akan webinar plus live trading membahas trading tools yaitu trading sentral. Ya, linknya seperti biasa saya akan share di grup. Oke, untuk market review saya rasa itu aja. Ada mau ditanyakan silakan.